Halo semuanya, ketemu lagi bersama Pak Noadi Girsang. Kali ini kita akan ngebahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, di sini kita akan lihat kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu ada dua. Untuk pengetahuannya, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan keterampilannya menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, di sini memang kompetensi yang akan dicapai adalah 3 variabel, tapi untuk lebih memahami yang 3 variabel, kita akan mengingat kembali materi prasyarat dalam SPLTV ini adalah kita harus mengingat materi sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah dipelajari pada saat SMP ya. Oke. Nah, di sini sistem persamaan linear 2 variabel tentunya kalau kita buat bentuk umumnya dia berupa 2 variabel, yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2, di mana X dan Y merupakan variabel ya, jadi ada dua variabel X dan Y, dengan A1 A2 adalah koefisien dari X, B1 B2 adalah koefisien dari Y, C1 C2 adalah konstanta. Nah, kita ambil contoh ya. Misalkan di sini tentukan koefisien dari X dan Y berserta konstanta dari kedua persamaan tersebut. Nah, di sini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kita lihat persamaan yang pertama, 4X tambah 3Y sama dengan min 11. Persamaan kedua, min 7X tambah 6Y sama dengan 8. Nah, kalau koefisien X tentunya adalah bilangan yang di depan variabel X-nya ya. Ini dari persamaan pertama adalah 4X, persamaan kedua adalah min 7, sehingga koefisien X adalah 4 dan min 7. Kemudian kalau koefisien Y yaitu 3 dan 6. Demikian kalau konstanta itu adalah yang tidak ada variabelnya, yaitu min 11 dan 8. Paham ya? Nah, contoh berikutnya adalah diberikan dua buah persamaan, tapi persamaan ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi ketika kita sudah sederhanakan, 5 dikali X tambah 1 min 8Y sama dengan min 5. Ini kita kali pelangi, disederhanakan ya. Akan menghasilkan 5X min 8Y sama dengan min 10 dari persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, di sini juga butuh penyederhanaan, yaitu min 3X tambah 2 kita kalikan dengan Y min 2. Nah, setelah kita sederhanakan akan dihasilkan persamaan yang kedua, min 3X tambah 2Y sama dengan 7. Maka untuk menentukan koefisien X, Y beserta konstanta tentunya dari persamaan yang sudah paling sederhana. Maka kita akan menghasilkan koefisien X-nya adalah 5 dan min 3. Kemudian koefisien Y-nya adalah min 8 dan 2 ya. Kemudian konstantanya min 10 dan 7. Paham? Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Artinya ini adalah mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, di sini kita ingat kembali, yaitu dapat diselesaikan dengan metode grafik atau gambar, kemudian metode eliminasi, yang berikutnya adalah metode substitusi dan metode gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Nah, dalam metode grafik tentunya kita akan menggambar dalam koordinat kartesius. Tentunya ketika ingin menggambar dalam koordinat kartesius, kita harus mengingat kembali bagaimana memotong sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0, dan memotong sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Berikut kita ambil contohnya ya. Kita ambil contoh yang sama nanti untuk metode grafik, metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, di sini contohnya garisnya X tambah Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan min 2. Maka kita akan gambarkan dulu garis yang pertama, X tambah Y sama dengan 4. Ketika dia memotong sumbu X, kita ganti Y-nya sama dengan 0. Tentunya menghasilkan X-nya 4, berarti titiknya 4,0. Kemudian kalau memotong sumbu Y, menghasilkan X-nya 0 ya. Atau persyaratnya X sama dengan 0, akan menghasilkan Y-nya 4, maka 0,4. Ini masih selesai untuk garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua adalah untuk X min 2Y sama dengan min 2. Ketika memotong sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0 akan menghasilkan X sama dengan min 2. Maka titiknya min 2,0. Kemudian untuk memotong sumbu Y X sama dengan 0, kita substitusi. Maka menghasilkan Y sama dengan 1. Maka diperoleh titiknya untuk garis yang kedua adalah 0,1. Nah, berikut kita akan buat dalam koordinat kartesius. Seperti ini gambarnya ya. Tentunya kita akan menghubungkan di sini ada 4,0 terhadap sumbu X ya.
Kemudian 0,4 ini Y-nya 4. Ini garis pertama kita hubungkan. X tambah Y sama dengan 4. Kemudian garis yang kedua kita akan hubungkan juga. Min 2,0 berada di sini. Kemudian 1,0 ini. Nah, ketika kita akan gambarkan, maka kedua garis ini akan tepat berpotongan di titik 2,2. Nah, artinya apa? Artinya adalah yang menjadi himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear dua variabel X tambah Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan min 2 adalah X-nya 2 dan Y-nya 2. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan dengan metode eliminasi. Di dalam metode eliminasi ini, yang pertama, kita harus menyamakan salah satu koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan. Kemudian ketika sudah sama, maka kita lihat tandanya ya. Jika tanda pasangan suku ya sudah sama, maka kedua pasangan cukup dikurangkan. Kemudian jika tanda pasangan sukunya berbeda, maka kedua sukunya kita tambahkan. Kita akan bahas di contoh yang kelima. Di sini ada persamaan X tambah Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan min 2 dengan metode eliminasi. Tentunya kalau kita perhatikan, nah di sini kita akan mengeliminasi P ubah X. Di sini sudah sama ya. Di sini koefisiennya 1, ini juga 1, maka tinggal artinya sama-sama positif, maka cukup kita kurangkan. Jadinya hasilnya adalah ya X-nya akan hilang, jadinya Y dikurang min 2Y jadi 3Y, 4 dikurang min 2 jadi 6, sehingga menghasilkan Y sama dengan 2. Inilah kalau kita mengeliminasi P ubah X atau variabel X. Kemudian kita akan mengeliminasi P ubah Y. Nah, kalau kita perhatikan, di sini koefisien Y-nya persamaan pertama adalah 1, persamaan kedua adalah minus 2, berarti belum sama. Nah, agar sama bagaimana? Nah, tentunya persamaan yang di atas kita kalikan 2, persamaan yang bawah kita kalikan dengan 1, akan menghasilkan koefisiennya menjadi sama, yaitu menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 8 ya, 4 kali 2. Kemudian ini tetap karena dikali 1, X min 2Y sama dengan min 2. Nah, kenapa ini ditambah? Karena tandanya berbeda, artinya kalau kita tambah, maka variabel Y akan hilang atau tereliminasi, sehingga hasilnya 2X tambah X adalah 3X, 8 dikurang 2 adalah 6, maka akan kita temukan X sama dengan 2, maka kesimpulannya himpunan penyelesaiannya juga adalah 2,2. Paham ya untuk metode eliminasi? Berikutnya, untuk metode berikutnya itu adalah metode substitusi, artinya kalau substitusi itu adalah mengganti salah satu variabel ke persamaan lainnya. Nah, di sini dari persamaan X tambah Y sama dengan 4 dan X min 2Y sama dengan min 2. Kalau kita ambil dari persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 4, kita ambil X sama dengan 4 min Y, maka kita akan gantikan ke persamaan kedua, yaitu X min 2Y sama dengan min 2. Jadi ya, kita akan memperoleh ya, kita gantikan X-nya, X diganti dengan 4 min Y. Jadi kita sederhanakan, di sini ada min Y dengan min Y jadi min 3Y. Ya, kita sederhanakan ketemu Y sama dengan 2. Berikutnya setelah kita temukan Y-nya 2, maka kita akan substitusi ke salah satu persamaan. Nah, kita akan substitusi ke persamaan pertama, ya tadi X tambah Y sama dengan 4. Maka kita akan menghasilkan X tambah 2 ya, karena Y-nya kita ganti 2. Akan menghasilkan jadinya 4 dikurang 2 adalah 2. Maka himpunan penyelesaiannya juga X sama dengan 2. Itulah metode substitusi. Nah, berikutnya, untuk metode campuran artinya adalah kita akan mengeliminasi dan mensubstitusi, tentunya adalah gabungan dari kedua cara tadi ya. Jadi samakan salah satu koefisien dari pasangannya, kemudian sama jika tandanya pasangan sama kita akan kurangkan, atau kalau dia berbeda kita akan tambahkan. Jika sudah menemukan salah satu nilai variabel, maka akan disubstitusi ke persamaan lainnya. Contohnya masih sama ya. Jadi persamaan pertamanya X tambah Y sama dengan 4, X min 2Y sama dengan min 2 dengan metode campuran. Nah, di sini kita menggunakan eliminasi dulu. Kita eliminasi P ubah X. Ya, maka tadi sudah sama koefisiennya cukup dikurangkan. Nah, kita akan menemukan hasil Y sama dengan 2. Nah, setelah kita menemukan Y sama dengan 2, maka kita akan substitusi Y2 ke salah satu persamaan. Maka akan menemukan X sama dengan 2. Atau misalnya, kita ingin eliminasi yang Y dulu nih. Ya, jadi bisa mengeliminasi X, masukin ke salah satu persamaan, selesai. Atau mungkin ingin mengeliminasi Y dulu, maka tentunya harus disamakan dulu koefisien Y-nya. Ya, akan menemukan X sama dengan 2. Maka kita substitusi X sama dengan 2 ke salah satu persamaan, akan menghasilkan Y sama dengan 2. Tentunya caranya akan
berbeda tapi menghasilkan hasil yang sama, yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Nah, berikutlah materi prasyarat untuk lebih memahami sistem persamaan linear 3 variabel. Paham ya? Kemudian kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi kalau berbicara sistem persamaan linear 3 variabel, tentunya adalah ada penambahan variabel ya, dari 2 variabel menjadi 3 variabel. Kalau kita definisikan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Bagaimana bentuk umum SPLTV-nya? Nah, di sini tentunya ada 3 variabel, tentunya ada 3 persamaan ya, variabel X, Y, dan Z. Dan di sini juga ada konstanta. Untuk lebih jelasnya boleh kita tuliskan ya, di mana semua koefisiennya atau konstantanya itu harus merupakan bentuk bilangan real. Kemudian di sini sudah hampir sama dengan 2 variabel ya, artinya koefisien hanya menambahkan di sini muncul variabel baru, yaitu variabel Z. Kemudian kalau misalkan diberikan suatu persamaan ya, ada persamaan 4x min 3y tambah 6z sama dengan 7. Apakah ini merupakan sistem persamaan? Ya, tentunya iya. Ya. Karena kenapa? Karena x, y, z-nya itu adalah berpangkat 1 dan variabel x, y, z-nya adalah 3 variabel. Tentunya kalau ditanya berapakah koefisiennya? Ya, koefisien x adalah 4, koefisiennya adalah min 3, koefisien z adalah 6, dan konstantanya 7. Paham ya? Kalau persamaan berikutnya ada persamaan 5P tambah setengah Q min R sama dengan min 4. Apakah ini juga merupakan sistem persamaan linear atau persamaan linear 3 variabel? Menurut kalian? Iya. Ini merupakan persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena P, QR-nya itu adalah variabel yang berpangkat 1, berarti koefisien P-nya adalah 5, koefisien Q-nya adalah setengah, koefisien R-nya adalah min 1, dan konstantanya adalah min 4. Paham ya? Nah, yang berikutnya adalah misalkan di sini tentang masalah kontekstual, misalkan Pandu membeli 2 buah penghapus, 3 pensil dan 4 pulpen dengan harga 34.000. Bagaimana kita akan membuat jadi sistem model matematika berupa sistem persamaan atau persamaan linear 3 variabel. Nah, tentunya kita harus melakukan pemisalan dulu ya. Misalkan penghapus itu adalah variabel X, pensil itu adalah Y, pulpen itu adalah variabel Z. Tentunya dari permasalahan ini boleh kita buat. Nah, di sini ada 2 penghapus ditambah dengan 3 pensil. Kemudian ada 4 pulpen. Nah, harganya adalah 34.000. Maka dengan menggantikan tadi masing-masing variabelnya, kita akan menemukan model matematikanya adalah 2x tambah 3y tambah 4z sama dengan 34.000. Nah, inilah kalau dia berupa masalah kontekstual, kita akan ubah dulu menjadi persamaan linear 3 variabel. Paham ya? Berikutnya bagaimana metode penyelesaian untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Tentunya ini tidak jauh berbeda dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, jadi kalau kita kembali mengingat bentuk umumnya ya, ada 3 variabel, ada X, Y, dan Z. Tentunya akan bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, berikut ini kita akan bahas dengan cara metode eliminasi ya. Jadi di sini kita akan buat langkah-langkahnya ya. Kenapa dibuat langkah-langkah? Karena ada 3 persamaan yang akan kita selesaikan. Tentunya kita akan fokus ke langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, coba kita pilih bentuk atau bentuk P ubah atau variabel yang paling sederhana. Ya, kita lihat nanti dari ketiga persamaan itu. Kemudian akan kita eliminasi, misalkan adalah mengeliminasi variabel X. Sehingga nanti setelah kita mengeliminasi variabel X, akan menghasilkan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya. Kemudian setelah kita menemukan sistem persamaan linear 2 variabel, maka kita eliminasi kembali ya kedua persamaan linear variabel itu. Misalkan nanti kita sebut dengan persamaan baru, maka akan menghasilkan nanti nilai variabelnya. Tentunya nanti masih menghasilkan 2 variabel. Nah, untuk menghasilkan salah satu variabel yang belum diketahui, kita akan mengulangi lagi cara yang awal. Tentunya jangan mengeliminasi nilai yang akan kita cari. Nah, nanti untuk lebih paham langkah-langkahnya, boleh kita ambil contohnya ya. Misalkan dalam contoh kontekstual, toko buah laris menjual bermacam-macam buah, diantaranya ada jeruk,
salak, dan apel. Elena membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel dan harus membayar 33.000. Vina membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar dengan 23.500. Kemudian Gizmo membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Nah, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Hardi ketika ingin membeli 2 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel? Ini tentunya di toko yang sama ya. Oke, nah jadi selesaikanlah masalah di atas dengan metode eliminasi. Mari kita selesaikan. Nah, jadi di sini pertama adalah kita harus melakukan pemisalan antara masalah-masalah kontekstualnya. Di sini X adalah harga per kilogramnya jeruk, Y adalah harga per kilogramnya salak, Z adalah harga per kilogramnya apel. Nah, berikutnya kita akan menyusun sistem persamaan linearnya dari masalah tersebut. Di mana tadi Elena itu persamaan pertama 1 kg jeruk tambah 3 kg salak dan 2 apel membayar 33.000, kita sebut dengan persamaan 1. Demikian juga untuk Vina kita sebut dengan persamaan 2. Kemudian untuk persamaan 3 untuk Gizmo yaitu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 36.500. Nah, tentunya dari ketiga persamaan ini kita akan selesaikan dengan metode eliminasi. Nah, kita lihat dulu. Dari ketiga persamaan ini mana kira-kira variabel yang paling sederhana? Menurut kalian yang mana ya? Iya, betul sekali. Nah, kita perhatikan dulu misalkan untuk mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 ya. Jadi di sini kalau kita lihat persamaan 1 dan 2, di atas itu persamaan 1, koefisien X yang 1, persamaan 2 adalah 2, cukup kita kali 2 yang di atas biar sederhana. Tentunya X-nya akan tereliminasi, maka ini kita kurangkan menghasilkan 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500. Kemudian kita akan eliminasi lagi, jadi harus konsisten ya. Kalau tadi misalkan mengeliminasi X untuk 1 dan 2, maka untuk mengeliminasi berikutnya harus konsisten juga mengeliminasi X juga. Itu persamaan 1 dan 3 yang paling sederhana ya. Tentunya nggak usah kita kali karena sudah sama koefisiennya. Maka cukup kita kurangkan 3Y dikurang 2Y adalah Y, 2Z dikurang 3Z adalah min Z, akan menghasilkan minus 3.500, kita sebut dengan persamaan 5 dan ini persamaan 4. Nah, tentunya inilah sudah langkah-langkah yang sudah kita temukan, sudah memunculkan dua persamaan baru, yaitu berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan eliminasi kembali persamaan 5 dan persamaan 6, yaitu kita akan fokus mengeliminasi Y. Artinya kita akan mengalihkan 5 untuk persamaan 5, maka akan menghasilkan ya, yang atas itu tetap menjadi 5Y min 5Z sama dengan kalau dikali 5 min 17.500. Nah, karena dia tandanya sama, maka cukup kita kurangkan. Maka 3Z dikurang min 5Z akan menghasilkan 8Z. Ini juga akan menghasilkan 60.000. Maka kita akan menghasilkan Z adalah 7.500. Paham ya? Nah, kemudian kita sudah menemukan satu variabel, nilai variabel Z, yaitu selanjutnya kita akan mengeliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Jadi, kita masih fokus untuk persamaan 4 dan 5-nya ya, untuk mencari variabel Y-nya. Nah, jadi kita eliminasi lagi, artinya kita akan mengeliminasi Z, maka di bawah kita kali 3, maka persamaan atas menjadi 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500, karena dikali 1 dia tetap, yang bawah itu kali 3, 3Y min 3Z sama dengan min 10.500. Nah, ini kita tambahkan kenapa? Karena dia tandanya berbeda tapi bilangannya sama, maka agar dia tereliminasi cukup ditambahkan, sehingga menghasilkan 5Y tambah 3Y adalah 8Y. Demikian juga ini kalau ditambahkan menghasilkan jadi kurang ya 32.000, sehingga menemukan Y sama dengan 4.000. Nah, di sini kita belum menemukan nilai dari variabel X. Artinya kita harus mengulangi lagi persamaan awal karena di sini kita fokus untuk mengeliminasi. Jadi kita pilih, kita akan eliminasi Y. Jadi jangan eliminasi X lagi ya, karena kita sudah menemukan X. Nah, kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Y-nya belum sama, kita samakan dulu. Kali 1 yang di atas, di bawah kita kali 3. Nah, setelah sama seperti persamaan ini, maka cukup kita kurangkan, artinya menghasilkan persamaan baru yaitu persamaan 6 dalam bentuk variabel min 5X min Z sama dengan min 37.500. Berikutnya kita akan eliminasi kembali variabel Y ya, konsisten juga ya. Yaitu tapi dengan persamaan yang berbeda, persamaan 1 dan 3. Di sini kalau kita lihat Y-nya juga belum sama, maka kita samakan dulu.
Setelah sama, ya, di atas dikali 2, bawah kali 3, artinya ini bisa saling tukar ya. Pastinya sudah paham ya teknik mengalikannya. Nah, di sini kita hasilkan persamaan baru juga, min X tambah minus 5Z sama dengan min 43.500, kita sebut dengan persamaan 7. Nah, tentunya kita akan menghasilkan dua sistem persamaan linear dua variabel, ya. Nah, di sini kita kan fokusnya mencari X, maka jangan kita eliminasi X, tapi kita eliminasi Z untuk menghasilkan si X. Paham ya? Jadi kita harus fokus apa yang mau kita cari. Nah, di sini berarti kita cukup kalikan atas kalikan 5, bawah kalikan 1 karena sudah 5. Maka persamaan 1 menjadi min 25X min 5Z sama dengan minus 187.500. Kemudian di bawah kali 1 tetap. Nah, ini kenapa kita kurangkan? Karena dia Z-nya itu tandanya sama-sama negatif. Sehingga kita menghasilkan X-nya adalah 6.000. Artinya apa? Artinya sehingga diperoleh harga per kilo jeruk itu adalah Rp6.000. Salak itu Rp4.000 dan apel itu 7.500. Oke, jadi uang yang harus dibayarkan Hardi jika ingin membeli 2 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel adalah kita gantikan 2X tambah 3Y tambah 2Z adalah tentunya kita gantikan X dengan 6.000, Y-nya dengan 4.000, Z-nya dengan 7.500. Kalau kita hitung akan menghasilkan 39.000. Nah, inilah yang harus dibayarkan Hardi jika ingin membeli 2 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel. Paham ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau metode substitusi? Nah, metode substitusi ini adalah metode mengganti ya. Jadi, mengganti itu artinya ke salah satu persamaan yang lain akan menghasilkan nanti persamaan baru juga, ya. Jadi di sini tetap kita ingat kembali sistem persamaan linear 3 variabel, ya. Ini persamaannya dan keterangannya ini biar tidak lupa ya, kita ingatkan kembali. Nah, langkah-langkah dalam metode substitusi di sini ada beberapa tahap ya. Langkah pertama, kita akan pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian kita nyatakan dalam X dalam fungsi Y ada Z atau sebaliknya ya. Kemudian nanti kita akan substitusikan fungsi tersebut atau variabel tersebut ke persamaan lain sehingga akan menghasilkan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah selesai langkah kedua, di langkah ketiga ini dari sistem persamaan linear dua variabel ini kita akan juga melakukan metode substitusi, menggantikan lagi sudah sama dengan metode yang di dua variabel. Tentunya nanti langkah keempat kita akan menghasilkan nilai variabel dua variabel. Maka untuk mencari variabel yang belum diketahui, kita akan mensubstitusikan ke persamaan awal untuk menghasilkan variabel yang kita cari, yaitu ketiga variabelnya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Diberikan persamaan X min 3Y tambah 6Z sama dengan 9. Nyatakan persamaan berikut dalam fungsi X, Y, dan Z. Jadi, misalkan dalam fungsi X, X min 3Y tambah 6Z sama dengan 9. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam X sama dengan, maka min 3 ini kita pindah ruas, plus 6Z juga pindah ruas, maka tandanya berubah ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dalam fungsi Y bagaimana, Pak? Nah, tentunya juga di sini yang pindah ruas nanti adalah variabel X dan 6Z. Maka di sini min 3Y sama dengan 9 min X min 6Z. Nah, di sini koefisiennya masih minus 3. Maka semua ruas kita bagi dengan minus 3. Di sini jadi per min 3. Sehingga Y sama dengan, jadi kita usahakan koefisiennya itu 1. Jadinya min 3 plus sepertiga X dan plus 2Z. Nah, kemudian kalau misalkan dalam fungsi Z bagaimana, Pak? Berarti dari persamaan X min 3Y tambah 6Z sama dengan 9. Kita pindahkan berarti X dan min 3Y jadinya 6Z sama dengan 9 min X plus 3Y. Nah, ini juga harus kita usahakan Z-nya koefisiennya 1. Maka semua kita bagi dengan 6. Maka jadi 9 per 6 itu disederhanakan jadi 3 per 2 ya, sama-sama bagi 3. Kemudian ini min 1/6X. Kemudian 3 per 6 itulah setengah dari Y. Inilah dia kalau ingin menyederhanakan sistem persamaan linear ini dalam bentuk fungsi-fungsi X, Y, dan Z. Nah, contoh berikutnya, misalkan ada suatu persamaan, sistem persamaan linear 3 variabel, kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi. Nah, di sini ada 3 persamaan, maka kita lihat dari persamaan 1, di situ kita pilih variabel X, ya. Kita akan ubah menjadi X sama dengan, ya. Jadi X sama dengan 2Y min Z tambah 6. Kemudian X ini kita gantikan ke persamaan 2 ya, 3X tambah Y min 2Z sama dengan 4.
Sehingga kita gantikan nih X-nya diganti dengan 2X min Y 2Y min Z tambah 6 menghasilkan ini kita kali silang menghasilkan nanti persamaan baru yaitu 7Y min 5Z sama dengan min 14 kita sebut dengan persamaan 4. Nah tentunya X ini kita akan substitusikan juga ke persamaan ketiga. Ini dia. Jadi X-nya tadi kita masukin ke 7X min 6Y min Z sama dengan 10. 7-nya kita kali ya. Nah nanti setelah kita sederhanakan akan menghasilkan persamaan 5 yaitu Y min Z sama dengan min 4. Nah tentunya kita sudah menghasilkan sistem persamaan linear dua variabel yaitu 7Y min 5Z sama dengan min 14 dan Y min Z sama dengan min 4. Nah ini kita akan juga tetap lakukan dengan metode substitusi ya, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana dari kedua persamaan ini. Kita pilih misalkan Y min Z sama dengan min 4, kita ambil Y sama dengan ya Z-nya pindah jadi Z min 4. Nah kita akan substitusi ke persamaan 4 ya. Jadi Y min Z tadi persamaan 5, persamaan 4-nya adalah 7Y min 5Z sama dengan min 14. Setelah kita gantikan Y-nya dengan Z min 4, ini kita kali pelangi, akan menghasilkan ternyata Z-nya adalah 7. Nah, sudah menemukan salah satu nilai variabel Z-nya, maka Z ini kita masukkan ke sistem persamaan linear dua variabel untuk menemukan variabel Y. Nah tentunya kalau sudah kita menemukan dua nilai variabel Z dan Y-nya, maka untuk menghasilkan variabel X yang belum dicari kita harus kembali ke persamaan awal ya. Jadi Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7 kita substitusikan. Di sini kita ambil persamaan X min 2Y tambah Z sama dengan 6. Maka kita ganti nilai Y 3, Z-nya adalah 7 sehingga nanti akan kita menghasilkan X-nya adalah 5 sehingga kesimpulannya adalah yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah 5, 3, dan 7. Nah inilah metode substitusi. Paham ya? Nah metode yang berikutnya adalah metode campuran. Nah tentunya kalau metode campuran ini adalah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, jadi itu merupakan penyelesaian dengan cara menggabungkan metode dua metode sekaligus. Nah apakah nanti kita maunya eliminasi dulu baru substitusi atau substitusi dulu baru eliminasi? Nah, perhatikan. Nah, tentunya kalau ingin misalkan dengan metode substitusi eliminasi ya, artinya substitusi dulu baru eliminasi. Di sini kita buat langkah-langkahnya. Langkah pertama kita pilih juga ya koefisien yang paling sederhana. Kemudian langkah kedua koefisien tersebut kita masukkan atau substitusi ke persamaan lainnya. Tentunya nanti akan menghasilkan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian setelah kita substitusi, maka nanti sistem persamaan linear dua variabel itu cukup kita eliminasi. Ya, jadi stop substitusinya sudah berhenti, cukup dieliminasi, tentunya akan menghasilkan nilai-nilai variabel yang kita cari. Inilah dia kalau metode substitusi dan eliminasi. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalkan metode eliminasi dulu baru substitusi? Nah, tentunya untuk mengeliminasi tentunya kita harus fokus dulu variabel mana yang akan kita eliminasi yang paling sederhana ya. Kemudian langkah kedua, eliminasi yang variabel sederhana tadi akan menghasilkan sistem persamaan linear dua variabel. Tentunya setelah nanti kita eliminasi akan menghasilkan nilai variabelnya. Maka cukup kita substitusikan. Nah, jadi di sini dia step by stepnya berbeda ya. Di sini substitusi dulu baru eliminasi. Di sini eliminasi dulu baru disubstitusi. Paham? Nah, untuk lebih paham untuk metode campuran, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tempat parkir sebuah pusat grosir memuat X unit mobil, Y unit sepeda motor roda 3, dan Z unit sepeda motor roda 2. Jumlah roda ketiga jenis kendaraan adalah 63, jumlah mobil dan sepeda motor roda 3 sebanyak 11 unit, jumlah mobil dan sepeda motor roda 2 adalah 18 unit. Tentukan banyak setiap jenis kendaraan. Nah, tentunya kita harus melakukan pemisahan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita misalkan X adalah banyaknya mobil, Y adalah banyaknya motor roda 3, Z adalah banyaknya motor roda 2. Nah, di sini persamaan pertama yang boleh kita hasilkan adalah jumlah roda ya. Jadi, kalau misalkan jumlah roda mobil ada berapa? Iya, ada 4. Kalau misalnya di sini jelas ya, motor roda 3 itu adalah Y, Z-nya adalah motor roda 2. Berarti persamaan pertama kita hasilkan 4X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 63. Persamaan kedua tadi jumlah mobil dan sepeda motor roda 3 ada 11 ya. Kemudian persamaan ketiga jumlah mobil dan sepeda motor roda 2 ada 18 unit. Nah, setelah kita menemukan 3 persamaan, kita akan menyelesaikan dengan metode campuran. Dari sini kita akan mengeliminasi dulu ya antara persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi
variabel y-nya, maka kita eliminasi yang atas 3 bawah 1, maka persamaan bawahnya kita kali 3, ya sudah sama, kita kurangkan, maka nanti menghasilkan x tambah ini kalau 2z nggak ada, tetap 2z sama dengan 30, itu kita sebut dengan persamaan 4. Nah kemudian kalau kita lihat persamaan 4 dan persamaan 3 ini sudah menjadi variabel yang sama ya, yaitu x dengan z, maka cukup kita eliminasi persamaan 3 dan 4, yaitu eliminasi x. Jadi kita kurangkan saja, maka kita akan menemukan min z sama dengan min 12, maka z-nya adalah 12. Nah, setelah selesai metode eliminasi, maka kita akan menggunakan metode substitusi. Artinya z sama dengan 12, kita substitusi ke persamaan ketiga, x tambah z sama dengan 18, kita ganti ya. Z-nya 12, maka akan menghasilkan x-nya 18 dikurang 12 yaitu 6. Kemudian kita substitusikan lagi x sama dengan 6 ke persamaan 2. X tambah y sama dengan 11, maka x-nya 6 akan menghasilkan y sama dengan 11 dikurang 6 yaitu 5. Jadi kesimpulannya apa? Jadi banyak mobil ada 6, banyak kendaraan roda 3 ada 5, dan banyak motor ada 12. Nah inilah dia kalau dengan menggunakan eliminasi dulu baru substitusi. Nah, berikutnya kita akan menggunakan contoh bagaimana kalau substitusi dulu baru eliminasi. Nah, di sini sudah diberikan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi di sini ada x tambah 3y tambah 2z sama dengan 16, itu persamaan 1, 2x tambah 4y min 2z sama dengan 12 persamaan 2, x tambah y tambah 4z adalah persamaan sama dengan 20 ada persamaan ketiga. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan dengan metode substitusi dulu baru eliminasi. Nah, di sini kita pilih persamaan 3 ya, yang lebih sederhana, misalkan kita substitusi variabel x ya, dari x tambah y tambah 4z sama dengan 20, kita buat x sama dengan 20 min y min 4z. Nah, ini akan kita substitusi ke persamaan lain. Misalkan kita substitusi ke persamaan 1 ya, dari x tambah 3y tambah 2z sama dengan 16. Nah, x ini kita ganti dengan 20 min y min 4z ya, kita gantikan. Dan kita tentunya sederhanakan juga, min y tambah 3y jadi 2y, min 4z tambah 2z adalah min 2z, dan 20 ini nanti kalau kita sederhanakan akan menghasilkan persamaan y min 2z sama dengan min 2, kita sebut dengan persamaan 4. Nah, setelah kita substitusi ke persamaan 1, tentunya kita akan substitusi kembali ke persamaan 2. Ya, dengan x sama dengan min 20 x sama dengan 20 min y min 4z ke persamaan 2. Mari kita substitusi x-nya. Jadi 2x jadi 2 dikali 20 min y min 4z akan menghasilkan 40 min 2y min 8z tambah 4y min 2z sama dengan 12. Nah, kita akan juga menghasilkan persamaan baru, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, di sini antara persamaan 5 dan persamaan 4 kita memperoleh SPLDV ya. Jadi kita fokus di SPLDV ini, kita akan selesaikan dengan metode apa? Tentunya akan metode eliminasi. Nah, ini dia. Jadi dari persamaan 4 dan persamaan 5 yang kita peroleh, kita akan eliminasi V bahayanya ya. Jadi di atas kita kali 2, tentunya sudah sama koefisien Y-nya, cukup kita kurangkan, nanti jadinya 8Z sama dengan 24, Z sama dengan 3. Kemudian kita akan eliminasi juga pada PU budgetnya dari persamaan 4 dan 5, di sini belum sama, atas kita kali 10, jadinya 10Y min 10Z sama dengan min 20, berikutnya 2Y min 10Z sama dengan min 28. Nah, karena dia tandanya sama, kita kurangkan. Nah, akan menghasilkan nilai Y sama dengan 1, Z sama dengan 3. Maka untuk mencari nilai X yang belum ditemukan, maka kita substitusi ke persamaan awal. Itu SPLTV-nya kita pilih persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Maka nanti kita ganti Y-nya 1, Z-nya 3. Nah, tentunya akan menghasilkan nilai X sama dengan 7, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7, 1, dan 3. Nah, demikianlah metode SPLTV ya. Jadi kalau kita lihat ini, masalah SPLTV ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dengan mempelajari ini dengan serius, tentunya kita akan lebih gampang memahami kontekstualnya. Dan ingat juga bahwa sistem eliminasi dan substitusi ini akan berkelanjutan juga kita pelajari di kelas 11 nanti ya, khususnya untuk menyelesaikan persamaan-persamaan di kelas 11. Jadi terima kasih, selamat mempelajari kembali. Semoga paham dan tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya.